Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat pada pagi hari ini dan masih semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, seperti sebelum-sebelumnya, saya ingin menyampaikan kepada kalian untuk lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran daring karena kemungkinan kita hanya tinggal minggu ini saja untuk masuk ya. Minggu depan kita sudah libur untuk lebaran. Setelah itu kita masuk hanya mungkin satu atau dua kali lagi kita tatap muka, maaf, tatap muka, belajar daring. Jadi saya harapkan untuk lebih aktif kalian dalam proses pembelajaran daring dan mengerjakan tugas-tugas yang sudah saya berikan. Karena nantinya saya akan memberikan nilai berdasarkan tugas-tugas yang kalian kerjakan selama ini ya. Jadi saya ingatkan kepada kalian semua untuk mengerjakan tugas-tugasnya, jangan lupa. Nah, baik, hari ini kita akan masuk pembelajaran kita tentang teknik pengolahan minyak bumi ya. Jadi teknik pengolahan minyak bumi di Indonesia itu sumber daripada minyak bumi itu ya. Ini terdapat di daerah-daerah seperti di Aceh, Sumatera Utara, di Riau, Irian Jaya, Kalimantan, terus sebagian dari Pulau Jawa, nah, yaitu Cepu dan beberapa daerah yang lain. Jadi biasanya untuk kandungan minyak bumi itu ada pada 3 sampai 4 kilometer di bawah permukaan bumi, ya, atau di bawah permukaan tanah. Jadi ada 3 sampai 4 kilometer di bawah permukaan tanah. Nah, untuk itu proses pengambilannya dengan menggunakan sumur-sumur bor yang sengaja dibuat. Maka kalau misalnya kita pernah lihat di film-film kan dalam proses pengambilan minyak bumi itu kan dengan menggunakan sumur bor atau dengan menggunakan bor. Biasanya sih yang paling sering itu, yang paling banyak ya itu berada di tengah-tengah laut. Kenapa? Karena ya permukaan tanahnya itu kan lebih dalam, ya kan? Ingat ya tanahnya ya. Jadi istilahnya kita kita ibaratkan air lautnya itu nggak ada tuh. Kan berarti kan dia condong ke bawah tuh. Nah, jadi lebih gampang ya untuk mengebornya ketimbang di permukaan dataran, ya, dataran. Jadi beberapa di antaranya karena sumber minyak bumi ada di dasar laut. Nah, ini kan berada di dasar laut, maka pengeboran banyak dilakukan di laut. Kemudian minyak mentah yang dihasilkan ditampung dalam kapal tanker atau dialirkan melalui pipa ke stasiun tangki ataupun ke kilang minyak. Jadi di dalam bawah dasar permukaan laut itu, di dasar laut ada beberapa negara itu proses pengambilan minyaknya itu dengan menggunakan pipa, pipa ya, untuk menyalurkannya ke dataran tinggi ya. Jadi di dataran tinggi itulah baru dia diolah di pabrik. Nah, atau ada juga yang mungkin cukup jauh ya kan dari tengah laut pengambilan pengeborannya, maka dia di apa namanya pendistribusian atau minyak mentahnya itu ya dengan menggunakan kapal tanker. Dibawalah ke dataran, daratan. Baru setelah diolah di pabrik. Nah, minyak mentah atau yang biasa disebut sebagai crude oil, ya, minyak mentah atau crude oil ini berbentuk cairan kental hitam dan berbau kurang sedap. Jadi aromanya tidak enak, yang selain mengandung kotoran juga mengandung mineral-mineral yang larut dalam air, ya. Jadi dia masih bercampur dengan air situ, masih banyaklah campuran lah di dalam minyak mentah itu. Bukan hanya minyak misalnya seperti minyak tanah aja, enggak, semuanya ada di situ. Minyak ini belum dapat digunakan untuk bahan bakar atau berbagai keperluan lainnya, tetapi harus melalui pengolahan terlebih dahulu. Ya, minyak mentah ini harus diolah terlebih dahulu. Jadi minyak mentah ini ternyata mengandung sekitar 500 jenis hidrokarbon, ya, 500 jenis hidrokarbon yang terdapat di dalam minyak mentah. Sementara ada beberapa senyawa kimia yang bisa digunakan, ya. Salah satu contohnya yang bisa digunakan sebagai bahan bakar itu ya satu jenis hidrokarbon. Nah, berarti ada 500 jenis di situ ya yang bisa digunakan sebagai bahan bakar atau 500 jenis hidrokarbon dengan jumlah atom karbon antara 1 sampai 50,
ya. Jadi paling panjang itu jumlah atom karbon atau paling banyak itu jumlah atom karbonnya 50. Jadi pada prinsipnya untuk pengolahan minyak bumi itu dilakukan dengan dua langkah ya, yaitu ada desalting dan juga ada destilasi. Jadi ada dua proses pengolahan minyak bumi mentah, yaitu dengan cara desalting dan juga destilasi. Untuk proses desalting ini merupakan proses penghilangan garam ya, penghilangan garam yang dilakukan dengan cara mencampurkan minyak mentah itu ke dengan air, biar tujuannya untuk melarutkan zat-zat mineral yang larut dalam air ya. Jadi garam itu bukan hanya NaCl ya, semua jenis garam ya, semua jenis garam yang kemungkinan ada di dalam minyak mentah tersebut dan dia bisa larut di dalam air, maka digunakanlah air sebagai pelarutnya. Nah, pada proses ini juga ditambahkan asam dan juga basa dengan tujuan untuk menghilangkan senyawa-senyawa selain hidrokarbon. Ya, senyawa hidrokarbon hilangkanlah dengan cara melarutkannya dengan menggunakan asam dan juga basa. Nah, setelah proses desalting ini, maka selanjutnya minyak baru bisa dilakukan dalam proses destilasi. Jadi sebenarnya desalting dengan destilasi ini adalah proses yang berkesinambungan, bukan dua proses yang berbeda. Ya, jadi jangan pula berpikirnya dalam proses pengolahan minyak mentah itu bisa dengan cara desalting, bisa dengan cara destilasi, bukan. Jadi sebelum melakukan proses destilasi, minyak mentah itu harus melalui proses desalting terlebih dahulu. Jadi prosesnya bertahap. Nah, setelah itu kita masuk dalam proses destilasi. Untuk minyak mentah yang telah melalui proses desalting tadi, kemudian diolah lebih lanjut dengan proses destilasi bertingkat. Jadi dalam proses destilasi ini ada beberapa jenis ya. Ada destilasi gas, ada destilasi fraksionasi, ada banyak jenis destilasi. Jadi kalian coba nanti di apa namanya, di dalam tugasnya ditambahin, karena nanti kan saya buat tugasnya itu hanya proses apa namanya, mereview ulang proses desalting sama destilasi. Nah, dalam destilasi itu saya minta kalian buatkan ya jenis-jenis daripada destilasi. Ya ingat ya, saya minta kalian buatkan jenis-jenis destilasi. Salah satu destilasi yang digunakan dalam proses pengolahan minyak mentah inilah destilasi bertingkat. Ya. Nah, jadi destilasi bertingkat yaitu cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didihnya. Itulah kalau destilasi bertingkat. Jadi karena setiap hidrokarbon itu kan dengan jumlah atom C1 sampai C50 itu memiliki titik didih yang berbeda-beda. Nah, fraksi-fraksi, ya, jadi kalau misalnya sudah dipisahkan berdasarkan titik didihnya, maka dia disebut sebagai fraksi ya. Fraksi-fraksi yang diperoleh dari proses destilasi bertingkat adalah campuran hidrokarbon yang mendidih pada interval suhu tertentu ya. Ada memiliki perbedaan suhu. Nah, proses destilasi bertingkat dan fraksi yang dihasilkan dari destilasi bertingkat ini disebut dengan dapat kita lihat dari gambar yang ada di bawah ini. Nah, ini dia. Nah, jadi minyak mentah ya, minyak mentah ini masuk di dalam dapur atau tangki minyak dapur, lalu dialirkan ke tabung destilasi. Inilah tabung destilasi bertingkat ya. Jadi di dalamnya itu ada sekat-sekat, karena kan nanti dia itu dipanaskan, dikukus nih, dipanaskan. Nah, jadi dia masuklah tadi minyak mentahnya di bawah sampai kita mau memasak, baru dipanaskan pada suhu 400 sampai suhunya 400 derajat Celcius, baru nanti dia akan keluar nih, menguap. Nah, eh, hidrokarbon ya, coba diperhatikan, hidrokarbon yang memiliki titik didih yang paling rendah. Ya, maksudnya dia tidak perlu dipanaskan, dia sudah menguap kan begitu. Sama seperti contohnya ya seperti alkohol. Nggak perlu kita panaskan dia sudah menguap. Nah, itu menandakan bahwa titik didihnya rendah. Ya. Jadi kalau titik didihnya rendah, maka dia akan menguap sampai ke atas. Jadi semakin tinggi tetesannya ya, berarti dia memiliki titik didih yang paling rendah. Semakin rendah
keluarnya, tempat apa namanya ini, kolom atau pipa tempat keluar minyak tersebut, berarti dia memiliki titik didih yang sangat tinggi. Jadi semakin atas titik didihnya semakin rendah. Jadi semakin kita dipanaskan, maka fraksi dari minyak mentah itu yang memiliki titik didih yang rendah, dia akan terus terbang ke atas hingga akhirnya dia keluar sebagai gas-gas atsiri atau minyak atsiri. Baru kemudian yang titik didihnya sekian di bawahnya itulah titik didih bensin. Di bawah titik didih bensin ada titik didih minyak tanah. Di bawah titik didih minyak tanah ada minyak minyak bakar, kemudian ada oli atau pelumas dan seterusnya ya. Nah, jadi cairan, nah perhatikan sini ya, cairan mengembun dan mengalir dari lempeng ke lempeng lewat pipa luberan ya, pipa luberan atau panah hitam ke bawah. Jadi ini bentuknya seperti ini. Dia awal tuh menguap, kemudian tertahan dia di ini kan ada seperti penampung ya, penampung tertahan, meneteslah dia di sini. Nah dari sini nanti dia kalau misalnya memang dia memiliki titik didih yang rendah, menguap lagi, jatuh lagi, menguap lagi, jatuh lagi, menguap lagi, jatuh lagi, sampai dia itu benar-benar menguap sepenuhnya ya. Jadi uap naik dari lempeng ke lempeng dengan menggelembung keluar dari dasar peci lonceng ya, peci lonceng namanya. Nah, jadi seperti itulah proses pe, apa namanya, pemisahan fraksi-fraksi dalam minyak mentah ya. Itulah dia gambarannya. Nah, ini dia. Jadi fraksi hidrokarbon yang diperoleh dari destilasi bertingkat tadi ya, yang antara C1 sampai C10. Nah, perhatikan di sini. Yang jumlah atom C-nya 1 sampai 5. Ya, jumlah atom C-nya C1 sampai C5, titik didihnya negatif 164 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Berarti ini titik didih yang paling rendah. Maka dia akan nanti yang paling ujung, paling puncak dia akan keluar atau menetes. Nah, ini disebut sebagai gas, fraksi gas. Kegunaannya sebagai bahan bakar gas. Kemudian fraksi atau atom dengan atom hidrokarbon dengan atom karbon C5 sampai C7, jumlah atom karbonnya C-nya 5 sampai 7. Ini memiliki titik didih antara 30 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Nah, ini disebut sebagai fraksi ether petroleum ya. Ini digunakan sebagai pelarut, bisa juga sebagai bahan bantu untuk pembuatan dalam proses kimia ya. Kemudian antara C5 sampai C12 dengan titik didihnya antara 30 sampai 200 derajat Celcius. Nah, ini dikatakan sebagai fraksi bensin ya. C5 sampai C12, atom karbon 5 sampai atom karbon 12 itu merupakan fraksi bensin. Nah, digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Selanjutnya ada minyak tanah. Di bawah bensin tadi ada minyak tanah dengan jumlah atom karbon antara C12 sampai C16. Nah, ini titik didihnya agak sedikit lebih tinggi, yaitu 175 derajat Celcius sampai 275 derajat Celcius. Nah, ini sering digunakan sebagai minyak lampu dan juga bahan bakar kompor. Lalu ada minyak gas, ya, minyak bakar dan juga minyak diesel. Ini dengan jumlah atom karbon C15 sampai C18. Titik didihnya yaitu berkisar antara 250 derajat Celcius sampai 400 derajat Celcius. Ini sering digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel ya, mesin diesel dengan atom karbon C15 sampai C18. Lalu ada minyak-minyak pelumas, minyak gemuk ya, jelly petroleum. Nah, ini kategori atom karbonnya C16 ke atas. Ya, C16 ke atas. Titik didihnya 350 derajat Celcius ke atas. Ya, tinggi 350 derajat Celcius ke atas. Ini sering digunakan sebagai pelumas. Lalu ada lilin atau sering disebut sebagai parafin. Ini atom karbon C20 ke atas. Ya, C20 ke atas. Ini bukan titik didih lagi, meleleh. Ya, meleleh pada suhu 52 derajat Celcius sampai 57 derajat Celcius. Jadi dia tidak dalam bentuk gas, tapi meleleh dalam bentuk cairan. Nah, ini sering digunakan sebagai lilin gereja, pengendapan air bagi kain,
untuk korek api dan juga untuk pengawetan. Lalu selanjutnya, jadi ini yang paling dasar yang dia tidak menguap lagi tuh. Mau dipanaskan sampai suhu 400 atau suhu berapapun dia tidak menguap lagi. Itu dikatakan sebagai residu, hasil pengotornya, hasil sampingnya, atau ya masih dalam kategori minyak minyak mentah juga, masih dalam kategori minyak mentah juga, cuman dia sudah tidak lagi menguap ya. Nah, itulah disebut sebagai ter dan sama kokas petroleum. Nah, ter ini sering disebut sebagai aspal buatan, sedangkan untuk kokas petroleum ini bahan bakar juga elektroda. Jadi elektroda maksudnya ini baterai. Nah, elektroda baterai itu, nah itu merupakan pembuatannya dari kokas petroleum. Kemudian ter ini yaitu kalau pernah kalian lihat dalam proses pengaspalan jalan, kan ada itu yang dipanaskan yang hitam. Nah, itu disebut sebagai ter. Nah, itu merupakan proses pengambilannya itu dari minyak mentah bumi. Nah, jadi itulah banyak dia minyak fraksi-fraksi yang bisa dihasilkan dari proses destilasi minyak mentah, ya. Nah, jadi banyak. Jadi bukan minyak bumi itu yang sudah yang dibor, ya, dalam proses pengeboran lalu kita dapat, ya sudah dapatlah kita minyak apa namanya, minyak bahan bakar misalnya gitu. Tidak. Nah, seperti ini bahan bakar yang sering untuk kendaraan mah tadi. Bahan bakar. Nih. Jadi bisa masuk di sini dalam bensin ini kan C5 sampai C12 tuh. C5 sampai C12 mungkin bisa lagi tuh. Bisa jadi nanti situlah ada yang namanya Pertalite, bisa ada premium, bisa ada dek apa dan lain sebagainya ya kan. Ataupun di sini yang mesin diesel, biodiesel kan ada tuh yang dijual di Pertamina. Nah, itu misalnya mungkin dia C15 atau C16 atau C17 kan begitu ya. Jadi dia terletak di antara itu. Nah, fraksi-fraksi yang didapat setelah proses destilasi bertingkat selanjutnya diolah lebih lanjut dengan cara ada proses reforming, kemudian ada polimerisasi, lalu ada treating dan juga ada blending. Ya, inilah proses fraksi-fraksi setelah dia dipisahkan masing-masing. Nah, apa itu proses reforming? Ini merupakan suatu cara pengubahan bentuk ya, yaitu dari rantai lurus menjadi bercabang. Nah, proses ini digunakan untuk meningkatkan mutu bensin. Jadi, reforming ini adalah proses yang digunakan untuk meningkatkan mutu bensin agar si bensin tersebut tidak banyak tinggal keraknya. Jadi, istilahnya dia terbakar secara sempurna. Kemudian yang kedua ada proses polimerisasi. Polimerisasi ini merupakan suatu cara penggabungan monomer atau molekul-molekul sederhana menjadi molekul-molekul yang lebih kompleks. Ya, itu polimerisasi. Kemudian ada treating. Treating ini proses penghilangan kotoran pada minyak bumi. Jadi kemungkinan pada saat dia proses destilasi tadi ada juga kotoran yang ikut menguap. Nah, jadi sebelum digunakan maka fraksi-fraksi minyak bumi tersebut sebaiknya dilakukan proses treating terlebih dahulu agar dihasilkanlah minyak atau fraksi yang murni tanpa adanya kotor lagi. Kemudian blending, ini merupakan proses penambahan zat aditif, tergantung apakah dia mau ditambahkan zat pewarna di situ atau lain-lain sebagainya ya. Yang penting dia masuk dalam kategori zat aditif, bisa pewarna. Kalau dalam makanan kan zat aditif ada pengawet, ada penambah rasa dan sebagainya. Sementara kalau di dalam apa namanya, minyak bumi ya paling satu zat aditifnya untuk ini ya, pemurnian warna bisa jadi atau penambah warna atau dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin sampai di situ saja dulu pembahasan kita pada hari ini, proses teknik pengolahan minyak bumi, yaitu dengan cara diawali dengan cara desalting, kemudian melalui proses destilasi bertingkat. Setelah dapatlah fraksi-fraksinya untuk mendapatkan kemurnian yang cukup baik, maka dilakukan proses pengolahan lebih lanjut. Bisa itu dengan menggunakan proses reforming, polimerisasi, treating ataupun juga blending.
Nah, itu saja dulu pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami semua. Dan jangan lupa tugas sudah saya buatkan di dalam Classroom, tapi saya tambahi ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di eh, tengah-tengah penjelasan. Nah, silahkan kalian kerjakan sesuai arahan yang sudah saya berikan. Nah, itu saja dulu saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.